sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa memuji Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Pastor Elisa Sinaga yang akan menyampaikan pesan kepada kami ya Tuhan. Biarlah pesan yang disampaikan jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Berkati marketplace ya Tuhan. Kiranya marketplace senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam setiap kerjaan kami, di setiap usaha kami. Karena kami percaya Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung ya Tuhan. Ini kami Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Shalom rekan-rekan semuanya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Hari ini saya melihat ada wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Coba pandang kanan kiri, berikan salam dulu. Hari ini hari yang bersuka cita. Sebab Tuhan itu baik, amin. Untuk selama-lamanya kasih dan setia Tuhan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Sorakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan lagi. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Bersama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau tetap bersyukur. Yes, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremuk, walau jiwaku, pujianku Tuhan. Amin. Roh-Mu yang beri penghibur, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kaulah Tuhanku, teguhkan ku mau selalu, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau tetap bersyukur. Amin Yesus. Hatiku kan sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik yang dijadikan Tuhan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih ku bertahan. Amin. Akan kupikul salibku,
biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur sebab hari ini hari yang terbaik. Sorakan haleluya, haleluya. Hari ini hari yang terbaik yang dijadikan Tuhan, amin. Ayo katakan kanan kiri, hari ini hari yang terbaik. Sebab itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, katakan yes. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih dan setia-Mu selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hanya cepat saja katakan. Tiada berkesudahan hari berganti hari ya Tuhan, tak pernah. Bersama-sama angkat kedua jempol, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus itu baik, Dia baik, Dia sangat baik. Nah, sekarang ambil pasangannya masing-masing. Katakan Yesus baik bagiku dan bagimu ya. Sama-sama ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Lagi yo. Yesus baik bagimu dan bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sangat baik. Lamanya Tuhan Yesus, dari selama-lamanya, dari sampai selama-lama, untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sorakan haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu ya Tuhan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dan yang aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Aku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yang aku tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ini yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Allah. Terimalah sebagai persembahan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah Allah, kuduskan hidup kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya, Yesus baik. Mari kita jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami angkat kedua tangan, kami sembah Yesus. Tuhan
Bapa, siang hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih anugerah Tuhan yang Tuhan masih limpahkan, curahkan untuk setiap kami ya Bapa. Sehingga bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan hadir pada siang hari ini Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Memberkati dengan kekuatan yang baru, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, hal-hal yang baru Engkau bukakan kepada setiap umat-umat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban diberikan kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang berkuasa dulu dan sekarang selama-lamanya. Allah yang sanggup memulihkan lebih daripada apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Oh ya laba santang laba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Diberkatilah bangsa kami ini Tuhan. Diberkatilah bumi, tanah dan airnya Tuhan. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami dari mulai yang tertinggi di pusat sampai kepada daerah. Dan kami bersyukur untuk pelantikan kepala daerah yang sudah boleh terlaksana. Biarlah pemimpin yang baru di gubernur bahkan di wali kota Medan, Engkau yang memberkati setiap mereka. Biarlah hati mereka dekat dengan Tuhan, hati mereka takut akan Tuhan, dan mereka senantiasa dituntun oleh kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Di setiap instansi-instansi yang mereka yang ada. Biarlah Engkau memberkati setiap perusahaan-perusahaan, setiap instansi-instansi. Bahkan juga mereka boleh berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Jadikan keluarga-keluarga yang rukun, yang dimana berkat Tuhan tercurah atas keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati More Ministry ini Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani, para pemimpin-pemimpin di More ini Tuhan. Bapak Perlin Zebua, Bapak Gustaf, dan seluruh kami para hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai seluruh dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih pada siang hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Elisa Sinaga yang Engkau utus di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dengan urapan yang tidak terbatas daripada surga. Untuk mengurapi hamba-Mu ini, menyampaikan isi hati Tuhan ke tengah-tengah jemaat. Sehingga sungguhlah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Dan semua kami mengambil bagiannya Tuhan. Biarlah urapan Tuhan atas semua pelayan-pelayan pada siang hari ini. WL, singer, multimedia, pemain, imam-imam musik, kolektan, dan semua yang mengambil bagian. Biarlah kami percaya Tuhan memberkati. Dan biarlah ini hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang telah Tuhan beri. Ya benar Tuhan, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingin. Kami persembahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Haleluya, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ingini. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk, sekali lagi, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yes, haleluya. Yang mencintai Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yes. Sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat seperti Engkau ya Bapa. Bahkan di dalam titik terendah kehidupan kami, Tuhan hadir untuk menguatkan, mengokohkan kami. Hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kami, karena kami bisa bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah suasana sorga terjadi di tempat ini, sehingga yang gundah gulana hari ini Tuhan hiburkan. Bahkan yang kecewa, Engkau balut hati mereka Tuhan. Bahkan yang di persimpangan jalan dalam keraguan, Tuhan berikan solusi yang lebih kreatif lagi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh terang bagi setiap hati kami, sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan semakin kuat dan semakin yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus hamba-Mu memohon, berikan kekuatan bagi hamba-Mu ini. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat siang para profesional muda. Kalau siang hari ini adalah hari yang khusus spesial bagi kita karena kita bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saudara yang kukasihi,
Kalau hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bisa menegur, menguatkan, bahkan mengokohkan iman kita. Kalau mungkin beberapa hari ini banyak masalah yang kita hadapi, tapi saya yakin hari ini ada solusi bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Baik, secara spesifik saya akan membawakan tema atau judul daripada firman Tuhan hari ini adalah Success Starts with Obedience. Sebenarnya kesuksesan itu diawali dari ketaatan. Kita baca dulu di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya akan mulai dari kitab Yosua ini. Apa dikatakan di ayat 8? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Ada 3 hal yang perlu kita cermati dari ayat ini Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah memperkatakan, yang kedua merenungkan, dan yang ketiga adalah bertindak. Kalau firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua, ini karena ada sesuatu maksudnya Tuhan untuk Yosua. Dan kalau kita lihat, memperkatakan, merenungkan, dan bertindak, ini adalah suatu ketaatan yang terus dilakukan. Orang taat tidak bisa simsalabim terjadi begitu saja. Tetapi ketaatan itu akan diperoleh dari proses yang panjang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, kalau di dalam King James Versions, kalau kita melihat ada 3 perkataan renungkan dan bertindak di akhir daripada ayat itu. Dalam King James Version mengatakan good success. Saya bukan bicara masalah kesuksesan yang mendasar hari ini, tapi kita akan menelaah akar-akar permasalahan kenapa kita tidak bisa sukses. Padahal kita anak Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin cerita sedikit. Pada tahun 1999, saya mengawali karir saya itu di perusahaan, salah satu perusahaan asing, yang bergerak di bidang manufaktur dan assembly. Ya, kalau Bapak Ibu suka mancing ataupun goes bersepeda pasti tidak asing dengan perusahaan ini. Perusahaan ini bernama, perusahaan adalah Shimano. Ini perusahaan Jepang. Saya mengawali karir saya di sana itu dan saya ditempatkan di Departemen Training and Development. Training and Development. Training Development ini bermitra dekat dengan departemen yang namanya R&D, Research and Development. Di mana kami bertanggung jawab atas tersampainya kultur perusahaan ke setiap karyawan ataupun staf yang ada di perusahaan itu. Ini perusahaannya Jepang, tetapi assembly centernya di Asia Tenggara itu ada di Batam saat itu. Di tahun 99 itu karyawan kita sudah ada 4.000 orang di sana. Bayangkan teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami sebagai staff training and development harus menyampaikan kultur perusahaan atau budaya perusahaan kepada 4.000 orang. Bisa bayangkan bagaimana keadaan pikiran orang yang semeraut di 4.000 orang itu? Memang rambut sama hitam, tapi sampo beda-beda. Tapi kita mau lihat dulu, apa yang menjadi persoalan di dalam penyampaian sesuatu yang berharga bagi setiap orang kalau kita sudah ditugaskan. Waktu itu Bapak Ibu, kalau Anda masih mengingat, mungkin ya orang-orang milenial pasti tahu lah, X generation, bahwa itu baru masuk ke dalam krisis ekonomi. Ya, 98, 99, 2000 itu krisis ekonomi. Bahkan saya masih turun ke jalan waktu saya masih mahasiswa tahun 98 menurunkan Soeharto. Kami itu orang USU waktu itu, kami harus jalan demo sampai kepada kantor DPRD sana. Dan di tahun 98 itu terjadi krisis yang sangat hebat. Tetapi di saat itu saya direkrut dan dibawa ke sana, diberikan pembekalan untuk menyampaikan kultur dari perusahaan ini kepada setiap orang. Karena apa?
sudah terjadi ketidaktaatan karena demokrasi yang berlebihan saat itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akhirnya karena krisis ekonomi ini kami ditugaskan, karena saya orang industrial, kami ditugaskan untuk memberikan suatu tagline ataupun project untuk efisiensi daripada perusahaan. Daripada harus di PHK semua, lebih bagus kita lakukan efisiensi. Saya ditugaskan saat itu untuk merumuskan sebuah project untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Muncullah formula ini. Apa ini? Half man plus double speed, it equals 50% cost. Ini artinya apa? Setengah orang ditambah dengan kecepatan yang double harus lebih efisien 50%. Kedengarannya kejam. Tetapi kalau ini tidak diterapkan, perusahaan akan kolaps. Bisa Bapak Ibu bayangkan teman-teman, kalau saya menyampaikan ini kepada 4.000 orang, benar. Waktu hari pertama ini disampaikan, ini artinya begini. Half man itu, ini kan lagi ketat-ketatnya efisiensi negara ini. Half man itu artinya begini, kalau ada 2 proses, itu yang dikerjakan 2 orang, itu harus dikurangi. 1 orang bisa mengerjakan 2 proses. Atau kalau misalnya dia orang kontrak, membuat suatu kontrak, yang biasanya 1 jam, dia menyelesaikan 1 kontrak, kalau dia bicara half man, dia harus menyelesaikan 2 kontrak, 1 jam. Lalu ditambah dengan double speed. Kalau ada orang industri di sini ada namanya cycle time. Cycle time itu kecepatan dia menyelesaikan pekerjaan itu harus double speed. Bisa bayangkan bagaimana stresnya orang saat itu. Yang di akhirnya adalah itu tidak lebih daripada setengah biayanya itu harus dikurangi. Bapak Ibu tahu, hari pertama itu diterapkan, saya didemo 1.000 orang karyawan. Tetapi terjadilah apa yang terjadi. Daripada 4.000 atau 3.000 di PHK karena ketidakefisien perusahaan, kami harus terima di demo oleh 1.000 orang. Dan sesudah kami teliti, ternyata 1.000 orang ini berkarakter tidak taat kepada peraturan. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini, kaum profesional akan tetap taat kepada aturan-peraturan daripada perusahaan, apalagi firman Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dengan cepat. Ada satu kisah di Alkitab, menceritakan tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu Nabi Yunus. Waktu sekolah minggu pasti kita sudah tahu bagaimana kisahnya ini. At the end of story, bahwa Nabi Yunus ini, yang disuruh Tuhan ke Niniwe, ternyata dia tidak pergi ke sana. Akhirnya apa? Dia dimakan ikan paus. Dan end of the story kita dengar bahwa ada hal yang sangat menarik dari peristiwa itu. Tetapi hal yang ingin saya soroti begini. Ketidaktaatan sama seperti orang-orang ternyata ada di dalam karakternya Yunus. Kita mau belajar hari ini bersama-sama, ya. Dari kisah Yunus ini, ada 3 alasan mengapa manusia tidak taat. Ada 3 alasan. Dan 3 ini kita akan bawa pulang, dan kita akan menjadi orang yang berubah nantinya. Dan biarlah dengan belajar firman Tuhan ini, kita sama-sama hari ini adalah turning point bagi kita untuk lebih taat. Yang pertama adalah kita mau belajar daripada kisah daripada Yunus ini. Kenapa 3 alasan mengapa manusia tidak taat? Yang pertama adalah karena manusia itu terjebak dalam ketakutan. Kalau kita baca dalam Yunus 1 ayat 2, ini kisah Yunus, nanti di rumah dibaca dengan lengkap. Kita baca dulu di dalam ayat 2, apakah dikatakan di sini? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu.
Berserulah kepada mereka, terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yunus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah saat itu. Yunus, engkau pergi ke Niniwe. Karena apa? Kejahatan kota itu sudah sampai kepadaku. Yang terbayang dalam pikirannya si Yunus, waduh, ini kota luar biasa, ini pasti kota yang brutal, kota yang keras, kota yang kejam. Apalagi aku datang ke sana, bisa selesai aku di sana. Itu yang mungkin dalam pikiran Yunus. Dan saya yakin dan percaya Yunus di dalam ketakutan waktu disuruh. Coba waktu ada perang di Afghanistan, Bapak Ibu disuruh ke sana, ketakutan enggak? Pasti ketakutan. Waktu kemarin itu di China terjadi COVID pertama sekali, disuruh ke sana, ketakutan? Pasti ketakutan. Sama hal yang dihadapi oleh Yunus. Ketakutannya itu membuat mereka dan dia tidak taat kepada Tuhan. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kita? Kalau kita takut, saya yakin kita pasti akan tidak taat. Karena apa? Ketakutan itu memunculkan double standard. Ketakutan itu akan memunculkan rasa ketakutan yang bisa membantah. Sama seperti Yunus ini. Tapi yakinlah, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang terjebak dengan ketakutan hari ini. Walaupun akhir bulan nanti tagihan kartu kredit sudah masuk, gak usah takut, sebab ada Tuhan yang akan menopang. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa manusia cenderung tidak taat? Yang kedua, karena dia hidup di dalam kesombongan. Living in arrogance. Yunus 1 ayat 3 dikatakan begini. Masih di kisah Yunus Bapak Ibu. Kita belajar dari Yunus hari ini. Apa dikatakan di sana? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Garis bawah ini. Ia membayar biaya perjalanannya. Wah, Tuhan nyuruh Yunus ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis. Akunya bayar ongkosku, kata Yunus. Dengan penuh kesombongan. Aku punya uangnya, bisanya kuatur-atur pendeta itu kan katanya. Itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Dan itu membuat semua umat Tuhan tidak taat kepada Tuhan. Hidup di dalam kesombongan. Gak apa-apalah, saya keras bicara hari ini asal semua kita masuk surga. Amin. Hidup di dalam kesombongan itu menghancurkan ketaatan kita. Mungkin ada yang bergantung kepada jabatannya, kepada depositonya, dapat perusahaannya, kepada relasinya, koneksinya. Kan beda kan? Ada temanku, cuman si Elisa Sinaga yang temanku pendetanya, dia tuh sopan-sopan laku di sini. Tapi coba aku jenderal. Wah dia pasti, kawanku jenderal katanya. Kesombongan itu mengakibatkan ketidaktaatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Karena itulah malaikat yang tadinya pemuji Tuhan dibuang dia dari sorga. Karena apa? Kesombongannya. Amsal 13 ayat 10 mengatakan begini. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan itu menimbulkan pertengkaran. Karena sok pintar semuanya. Kan itu yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga terjadi pertikaian dua pengacara yang hebat itu. Karena pertikaian itulah keangkuhan yang dimulai. Aku lebih hebat, aku lebih kuat,
Aku orang Batak katanya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, teman-teman saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tinggalkanlah kesombongan, gak ada gunanya. Kesombongan ini akan menghancurkan setiap kita. Karirmu lebih baik kalau engkau tidak sombong. Tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa manusia itu tidak bisa taat kepada Tuhan? Karena dia di luar lingkarannya Tuhan. Masih di kisah Yunus ini Bapak Ibu. Di ayat yang kelima, Yunus 1 ayat 5, apa dikatakan? Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Bukan Allah yang kita sembah, tapi Allahnya. Alkitab mencatat dia Allah itu ditulis dengan huruf kecil. Artinya bukan Allah yang kita sembah saat ini. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Yunus ada di luar lingkarannya Tuhan saat itu. Kalau ada mungkin orang percaya saat itu dia, Yunus, kau udah salah kau. Kau harus kembali kepada Tuhan. Tapi karena tidak ada yang menasihatin dia, terlelap dia. Tidur dia nyenyak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Perhatikan circle-mu. Perhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Apakah kita juga bagian daripada circle-nya Tuhan? Jadi jangan sakit hati kalau ditegur teman-teman. Ditegur atasannya, ditegur oleh rekan-rekan kerjanya. Karena itu karena mereka mengasihi kita sebenarnya. Karena kita ada dalam circle mereka. Apa Yohanes 15 ayat 5 mengatakan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini perkataan Yesus ini. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita di luar circle-nya Tuhan. Tapi itulah yang membedakan kita dengan orang yang di luar sekarang. Kita ada berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Karena kita ada di lingkarannya Tuhan. Kalau kita ada dalam lingkarannya Tuhan, penjagaan yang sempurna akan ada pada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir Bapak Ibu. Yehezkiel 36 ayat 26. Apa dikatakan di sana? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya percaya kesuksesan yang akan kita dapatkan dan yang sedang kita nikmati harus diawali dari ketaatan. Dan kita harus memiliki hati yang baru, roh yang baru. Kita tidak akan bisa taat kalau kita tidak memiliki hati yang baru. Buang kekecewaan Bapak Ibu, buang kritik, buang sakit hati. Apalagi mengata-ngatai perusahaan kita.
Tidak boleh itu. Karena kemurahan Tuhan, kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari renungkan sebentar Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita sudah di luar Tuhan, bahkan kita dalam ketakutan hari ini. Tapi saya mau katakan, ada Tuhan yang peduli akan setiap hati kita. Mungkin engkau merasa bahwa kita ini tidak layak untuk Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, Dia akan memberikan hati yang baru kepadamu. Dia akan memberikan roh yang baru kepadamu, agar kita bisa hidup taat kepada Tuhan. Karena kalau kita taat, itu adalah satu alasan buat Tuhan untuk melimpahkan berkat dan penjagaannya bagi kita. Kalau kita taat, ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati setiap kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tapi hamba-Mu berdoa, kirimkan roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, sehingga kami bisa semakin taat kepada Tuhan. Darah-Mu yang kudus menguduskan setiap pelanggaran kami, tetapi berkatilah kami untuk lebih taat kepada Tuhan. Berkati perusahaan di mana kami bekerja saat ini, berkati atasan kami, bahkan berkati mitra kerja kami. Kami tahu menunjukkan ketaatan, agar mereka melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami rindu berdoa kepada Engkau. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa seperti Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu terkasih, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.